Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini lebih mendominasi terhadap kondisi perasaan. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap kondisi perasaan? Bisa saja satu energi yang saya katakan tadi menempatkan perasaannya, di mana ketika menempatkan perasaannya, ternyata perasaan tersebut yang dikembalikan atau yang diterima ibarat berduka dan menangis. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini
terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, mungkin kartu yang saya pegang ini seperti mengatakan bahwasannya pihak lain benar-benar sedang menerima berbagai gangguan untuk mendapatkan yang namanya suatu ketenangan. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak, semua kembali terhadap diri kamu. Sepertinya diri kamu ini sangat sulit untuk menolak agar melepaskan kesedihan kamu, penderitaan kamu, kesulitan kamu, kejengkelan kamu, kekesalan kamu, kesetresan kamu, bahkan kebingungan kamu ketika diri kamu mempermainkan perasaan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, Wak Geng. Itu yang saya lihat dari posisi perasaan kamu. Benar atau tidak, sepertinya saya kurang mengerti. Setidaknya saya melihat diri kamu ini sangat sulit untuk menolak dan meninggalkan kesedihan tersebut. Saya pun tidak bisa menyalahkan situasi tersebut, kenapa diri kamu sangat sulit untuk melepaskannya. Tetapi kembali, apakah situasi tersebut membuat diri kamu merasa tenang terhadap diri sendiri, atau membuat diri kamu bisa menikmati yang namanya suatu kemajuan? Boleh sakit hati, boleh bersedih, tetapi bukan berarti sakit hati itu harus diingat. Boleh bersedih, tetapi kesedihan itu bukan berarti mengharuskan diri kita untuk menyendiri. Karena yang merasakan dan menerima diri sendiri, Wak Geng. Saya tidak bisa menyalahkan situasi tersebut, ya, Wak Geng. Bukan berarti saya memberikan diri kamu suatu sugesti atau provokator atau apapun itu, tidak. Saya berbicara belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, kartu ini pun mengarah terhadap situasi apa yang saya katakan tadi. Seakan-akan apa yang saya katakan tadi dibenarkan oleh kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana posisinya. Pantaslah diri kamu ini sangat sulit untuk menolak agar bisa melepaskan situasi tersebut, karena memang luka atau keadaannya sudah benar-benar membuat diri kamu depresi. Depresi dalam arti apa? Tidak habis pikir, ternyata selama ini perjuangan yang diberikan salah. 3 pedang, kamu, dia, orang lain di tengah-tengah.
Kehadiran orang lain inilah yang menimbulkan situasi yang saya katakan tadi sangat sulit untuk kamu lupakan. Tetapi Wak Geng, dari kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya tidak terlalu lebih mendominasi untuk membahas bagaimana posisi pergerakan energi kamu akibat diri kamu mempermainkan perasaan kamu terhadap orang yang kamu prioritaskan. Karena memang situasinya diri kamu ini lagi benar-benar marah. Takutnya nanti ketika saya lebih mendalam untuk mendominasi agar membahas energi kamu, kamu tidak terima dan kamu merasa tersinggung. Daripada saya nanti kena omelan kamu, daripada nanti saya kena komentar dari diri kamu yang tidak-tidak, lebih baik aku mengambil safety-nya saja. Lebih baik aku membahas manusia si tepung terigu daripada membahas diri kamu. Membahas si mangkuk tepung tapioka. Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, hampir sama pergerakan energi dia terhadap diri kamu. Yang dimana pergerakan energi diri dia ini seperti menerima suatu keadaan yang dimana keadaan itu saya kategorikan sebagai perpecahan. Perpecahan karena apa? Bisa saja manusia itu merasa posisi dia diasingkan dari orang yang dia prioritaskan. Perpecahan dalam arti apa? Bisa saja manusia itu merasa apa yang dia prioritaskan seakan-akan sudah membuat manusia itu kehilangan yang namanya suatu kebahagiaan. Perpecahan yang saya katakan tadi bisa saja saya kategorikan manusia itu lagi terluka. Itu yang ingin saya lihat dari kartu ini. Wak Geng, ada situasi di luar dari apa yang dia inginkan membuat diri dia ini seperti merasa sangat berduka karena memang duka yang dia rasakan itu duka ketika dia mengkhianati diri kamu. Muncul 2 pedang. Tadi 3 pedang, sekarang gilirannya 2 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik 1 pedang dari kedua pedang yang barusan saya katakan tadi, 1 pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan manusia itu dalam posisi berjalan, tetapi jalan yang dia ambil bercabang. Berjalan, tetapi jalan yang dia ambil seperti dengan kekhawatiran. Berjalan, tetapi perjalanan dia seakan-akan berlawanan terhadap diri dia sendiri. Ini manusia, saya mengategorikannya cukup berani untuk mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu dan menikmati perjalanan apa yang dia lakukan. Tetapi perjalanan yang dia ambil tersebut seakan-akan di awal saja yang membuat diri dia merasa senang. Di awal saja membuat manusia itu merasa bahagia. Di awal saja yang membuat manusia tersebut seperti mendapatkan yang namanya suatu kenyamanan. Tetapi lama-kelamaan membuat manusia tersebut perjalanan yang dia lakukan justru membuat dia merasa sangat membosankan. Membosankan dalam arti apa? Manusia itu merasa terkekang. Manusia itu merasa hidupnya dikendalikan. Manusia itu merasa hidupnya penuh dengan kebuntuan. Dan manusia itu merasa diri dia dengan perjalanan yang dia lakukan bukan memberikan manusia itu suatu kelegaan, tetapi memberikan diri dia ketegangan, kecemasan, beban, dan terlalu membuat batinnya bergejolak. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, 2 pedang yang saya katakan barusan, ini ya sudah jelas. Wah, geng, lebih memilih pihak ketiga
Ketika memilih pihak ketiga, ujung-ujungnya dia yang buntu. Itulah maksud dari perkataan yang saya katakan tadi ketika saya berbicara mengenai perjalanan yang dia lakukan sendiri. Muncul kartu 8 pedang. Ngeri ya. 3 kartu yang saya bukakan, kartunya sama-sama berbicara pedang. Tetapi yang lebih parah, kartu ketiga ini. Kartu ketiga ini terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan perjalanan yang dia lakukan demi memilih aib atau apapun itu. Saya takut berbicara secara spontan atau nyablak, takutnya nanti menyinggung beberapa orang gitu. Ibarat apa ya, perjalanan dia ini seperti mengategorikan dia menerima posisi yang dikategorikan sebagai korban. Korban dalam arti apa? Terintimidasi. Perjalanan yang dia lakukan membuat diri dia mencekik diri sendiri. Ibarat menggali lubang yang digali membuat diri dia terjatuh, tersungkur sampai ke titik terendah. Ini manusia dia kira ketika melakukan suatu perjalanan untuk meninggalkan diri kamu, dia mendapatkan suatu jawaban yang dimana jawaban tersebut kehidupan dia jauh lebih baik. Ternyata apa yang dia dapatkan? Lebih parah. Bertanggung jawab untuk memberikan di luar dari kapasitas kemampuan dia. Itu resikonya. Karena ketiga kartu yang saya pegang ini tidak mungkin saya harus berbicara secara positif karena kartunya yang keluar adalah kartu pedang. Kalau tadi kartunya yang keluar adalah kartu cawan, mungkin saya akan mengatakan manusia itu memiliki suatu hubungan, tetapi dia yang meninggalkan karena memang diri dia ingin kebebasan. Ini terbalik. Dia yang memilih komitmen terhadap orang lain, tetapi komitmen yang dia pilih membuat diri dia seperti menyalahkan diri sendiri. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, kenapa kakak selalu mengatakan kondisi dia di sana seperti ini, begini, begono, padahal apa yang dia perlihatkan, dia tidak mencerminkan apa yang kakak katakan. Kakak selalu mengatakan, dia akan kembali, dia akan datang, dia dengan ini, dengan ini. Coba pertanyaan, kalaupun memang diri kamu ingin memberikan saya pertanyaan tersebut, pertanyaan itu saya kembalikan terhadap diri kamu. Bagaimana posisi pergerakan energi kamu ketika manusia itu ingin kembali? Wak Geng, itu saja. Baru yang berikutnya, kalau kamu mempertanyakan dia aman, dia memperlihatkan bahagia, dan perkataan saya tidak sinkron. Kembali, ketika manusia itu bersama dengan diri kamu, bagaimana karakter dan watak dia? Mencerminkan kebahagiaan untuk kamu nikmati atau tidak? Seperti itulah yang dia perlihatkan terhadap diri kamu. Sekalipun manusia itu merasa dia tidak bahagia terhadap orang lain yang dia lakukan di luaran sana, dia tidak akan mau membuktikan kondisi diri dia tidak bahagia. Pasti dia akan memperlihatkannya. Karena kalau dia memperlihatkan kondisi diri dia dalam kondisi yang tertekan, terjolimi, terintimidasi, berarti itu manusia, ludah yang pernah dia jilat, dia keluarkan, akan dia jilat kembali. Itu Dewa. Saya berbicara terhadap apa yang saya katakan tadi, bukan secara lebih mendominasi terhadap kondisi perasaan, tetapi kondisi batin. Perasaan bisa dikendalikan, Wak Geng, seiringnya dengan perputaran waktu. Kalau batin, tidak ada yang bisa mengendalikan kondisi batin. Makanya saya selalu
video-video saya ini selalu mengaitkan terhadap kondisi batin, karena kondisi batin ini menjadi titik atau tolak ukur untuk mencerminkan bagaimana karakter atau watak dari seseorang. Itu dia geng. Kalau posisi batin merasa tidak nyaman, pasti posisi batin itu akan mengendalikan kondisi pemikiran agar pemikiran memberikan suatu karakter sesuai dengan kondisi yang diterima. Itu 3 kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap manusia tersebut. Sakit hati, buntu, dan terintimidasi. Muncul 5 koin. Terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan koin? Koin ini mengarah terhadap kata petengkles. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin yang saya tarik ini lebih mendominasi terhadap kondisi kesehatan dan kondisi keuangan dia yang lagi sama-sama mengarah terhadap suatu penderitaan. Pantas kartu pertama yang keluar adalah kartu Three of Swords. Ini penderitaan sangat sulit. Muncul kartu Queen of Cups. Raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata cawan ini seperti mengatakan dan memberikan suatu gambaran ketika saya berbicara mengenai kondisi keuangan dia menjadi sesuatu hal yang membuat diri dia menderita. Penderitaan itu membuat diri dia merasa sensitif. Ada kesensitifan yang begitu sangat luar biasa yang tidak bisa dia kendalikan karena kesensitifan ini pembawaan dari situasi batin yang dimana batin tersebut sudah benar-benar terluka, yang dimana batin itu benar-benar sudah melakukan perjalanan yang salah, yang dimana batin itu seperti tidak mendapatkan yang namanya suatu bentuk kesetiaan atau kejujuran atau keterus-terangan ketika pergi dari diri kamu dan kamu menjauh dari kehidupan dia. Muncul kartu The Death. The Death, unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Death ini mencerminkan dan memberikan suatu gambaran terhadap karakter atau watak dia. Yang dimana karakter manusia tersebut selalu melakukan berbagai kebiasaan buruk, termasuk meninggalkan diri kamu. Tetapi kebiasaan buruk ketika meninggalkan diri kamu membuat manusia itu menerima kondisi yang namanya kematian. Kematian dalam arti apa? Kerugian, baik secara kesehatan, fisik, mental, keuangan, pekerjaan, atau bisnis. Nih dia geng. Terlalu banyak berbagai kebiasaan buruk yang sudah dia lakukan. Tetapi kebiasaan buruk itu sedang dia renungkan, sedang membuat diri dia merasa sensitif, sedang membuat diri dia merasa begitu sangat marah. Dirugikan, sensitif, menderita, mencekik, sakit hati, buntu. 6 kartu. 4 kartu berbicara mengenai pedang, 1 kartu berbicara mengenai cawan, 1 kartu lagi berbicara mengenai situasi kebiasaan dia. Oke geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang saya pegang tadi. Ke-6 kartu yang saya katakan tadi bukan terlalu lebih mendominasi untuk mengenai energi kamu, tetapi energi manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.